Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para asatiz, para sesepuh, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini cerah ya, tadi malam hujan. Alhamdulillah subuh sudah reda hujannya. Kita dapat hadir berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian Coffee Morning yang ke-25.000 sejak di sini. Hitung aja deh, sejak 2004 saya di sini. Beli rumah 2004. Ditempati 2006. Alhamdulillah kita sehat. Nah, insya Allah kita selalu dalam iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita sanjungkan kepada untuk kita sanjungan kepada Allah, untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kita semua yang mengikuti sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya mencoba mengangkat tema tentang konsep keadilan dalam Al-Quran ya. Habis nyari tema-tema macam-macam ya, ketemu ini gitu ya. Baik, kelihatan ya, dalam bahasa Indonesia itu menyebutnya adil. Baik, jadi kalau kita baca Al-Quran, yang disebut adil ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adil itu ada dua terminologi paling tidak ya. Yang pertama al-adlu dan yang kedua al-qistu. Adlun atau qistun ya. Nah, bahasa Indonesianya sama adil gitu ya. Tapi bahasa Arab ada kadang Allah menyebutnya al-adlu dengan segala turunannya. Turunannya itu ada yang fi'il mudhari ya. Ada satu fi'il madhi al-adl itu. Ada isim masdar. Nanti tetapi tidak ada ismu fa'il. Tapi nanti kita jelaskan untuk adl. Untuk al-qistu itu isim masdarnya ada, isim fa'ilnya malah ada juga ya. Fi'il mudhari, fi'il madhi, ismu sifahnya juga ada. Nah, nanti kita bahas. Nah, al-adlu, kata al-adlu dalam Al-Quran beserta turunannya ya, al-adlu, anta'dilu, i'dilu gitu ya. Itu ada 28 kata. Terdapat 28 kata
tersebar dalam 24 ayat. Sedangkan kata al-qistu terdapat 23 kata dalam 20 ayat. Jadi totalnya ada 51 kata tentang keadilan, tentang adil dalam Al-Quran, tersebar di 44 ayat. Nah, lalu apa itu adil dan al-qistu itu? Al-adlu dan al-qistu. Secara bahasa al-adlu itu artinya meluruskan. Tadi lurusan. Atau bisa juga al-musawah, menyamakan. Nah, makanya tidak salah juga kalau orang mengatakan adil itu bagi sama gitu ya. Nah, itu secara bahasa. Nah, lurus, jangan bengkok-bengkok. Nah, kalau bengkok ngukur bengkok nggak adil. Lurus gitu ya. Nah, sedangkan kata al-qistu atau qistun artinya, asal katanya secara bahasa itu mengambil bagian, pembagian. Kadang-kadang artinya juga separuh gitu ya. Separuh bagian, mengambil bagian. Nah, tapi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan selalu adil ya. Al-adlu adil, al-qistu adil. Nah, kemudian dalam penggunaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, para ahli tafsir mengambil kesimpulan gitu ya. Jadi ijtihad mereka, para ahli tafsir mengambil kesimpulan kalau kata al-adlu itu di dalam Al-Quran itu, di dalam ayat-ayat itu digunakan yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak tampak, yang abstrak gitu ya. Jadi keadilan yang sifatnya tidak tampak atau abstrak. Misalnya tentang keadilan hukum gitu ya. Nah, keadilan hukum itu kadang tidak bisa dengan pasal-pasal aja ya, atau prosedur aja. Itu masalah rasa kadang. Rasa gitu ya. Nah, yang tahu adil itu di hati kadang. Nah, di dalam abstrak. Nah, sedangkan makanya katanya susah ya. Jadi kalau punya istri 4, nah, misalnya itu ya. Nah. Kalau bagi duitnya bisa adil gitu ya. Nah, membagi sesuatu yang tampak nanti al-qistu. Al-qistu itu sesuatu adil, yang sesuatu yang tampak. Makanya tadi nanti di dalam ayat tentang istri 4 itu didahului dulu dengan al-qistu, baru al-adl. Kalau al-qistu itu kita bisa atur gitu ya. Nah, kamu segini gitu ya. Nah, tapi kalau masalah rasa, nah, bisa adil nggak tuh? Yang satu cantik banget gitu. Yang satu muda, yang satu. Nah, itu rasa tuh. Nah, itu abstrak, ya. Nah, misalnya gitu. Itu kalau ngomong istri 4 langsung bangun. Nah, jadi kata Allah, kalau kamu tidak bisa adil, jangan istri 4, satu aja gitu ya. Nah, adil tuh berat. Nah, makanya orang bilang mungkin adil itu susah gitu ya. Sulit gitu ya. Mungkin yang tahu hanya kita sama Allah gitu ya.
Sedangkan kata al-qistu, keadilan tentang sesuatu yang nampak jelas, zohir, ya, bersifat material, prosedural, bahkan teknis, ya, seperti memenuhi kebutuhan anak yatim. Seperti kita kalau jualan itu menimbang, menakar. Nah, 1 liter kita takar ya, 1 liter, 2 liter itu bisa adil, jelas. Atau menimbang 1 kilo, 2 kilo, ya. Wa atimul kaila wal mizan, sempurnakan takaran dan timbangan, itu bisa, ada ukurannya, jelas. Bahkan yang kalau yang digital itu on-nya juga clear ya. Apalagi nimbang emas ya, kecil banget tuh, gram. Nah, selisih sedikit aja duitnya banyak emas. Nah, itu al-qistu tuh, yang bisa diukur itu al-qistu. Nah, nanti kita banyak temukan di Al-Quran itu kapan Allah menggunakan kata adil, al-adlu, kapan Allah gunakan kata al-qistu. Nah, kita udah tahu bedanya ya. Ini menurut ahli tafsir. Al-adlu itu cenderung abstrak, kalau al-qistu itu jelas, clear, prosedural. Kalau dalam undang-undang tuh ada pasalnya jelas bunyinya. Tapi kalau rasanya nih adil apa enggak, nah itu lain lagi, gitu ya. Nah, al-adlu, biasanya al-adlu digunakan dalam konteks penciptaan manusia nanti. Alladzina fasawwa fa adalak. Alladzi fasawwa ka fa'adalak. Nah, itu penciptaan manusia. Allah itu adil dalam penciptaan manusia. Nah, tentang istri ini, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, nanti tentang hutang piutang, mencatat hutang piutang itu adil loh. Enggak hanya prosedural loh. Ya. Jadi saksi juga gitu. Saksi di pengadilan itu dilihat, diperintahkan Allah tidak hanya kristun, tidak hanya melengkapi keadilan prosedural, tapi yang dalam juga, keadilan yang di dalam juga. Bisa jadi saksi itu kan berarti dia aja yang tahu kan. Jadi saksi itu kan cuma dia yang tahu tuh. Kadang-kadang cuma dia yang tahu, orang lain tidak tahu. Nah, itu dia harus adil. Nah, adil. Jadi wali gitu ya. Nah, wali kota. Adil dalam ucapan. Kalau kita ngomong nih, kita ngomong A, sesungguhnya yang di dalam apa itu kan abstrak tuh. Nah, kalau yang bagus kan ngomong A ya artinya juga A gitu. Nah, apa yang diomongin maksudnya A ya A gitu ya. Yang dilakukan begitu ya begitu. Nah, jadi mungkin kalau dalam bahasa hukum al-adl itu lebih ke moral, ke etikanya. Nah, kalau yang al-qistu itu lebih pada prosedural hukumnya gitu ya. Nah, misalnya al-qistu itu tentang penasapan anak kepada ayah, tentang hak-hak anak yatim, menakar dan menimbang tadi ya. Al-qistu lebih pada yuridis, material yang konkret, jelas, tampak, kelihatan. Karena al-adl itu abstrak dan sulit diukur, maka kata al-adl itu di dalam Al-Quran tidak ada yang berbentuk isim fa'il. Jadi Al-Quran itu tidak, di dalam ayat Al-Quran itu kita nggak ketemu ada isim fa'il.
al-adilu gitu, nggak ada. Atau kata sifat adilun atau mu'dilun gitu ya. Tapi kalau kayak bakhil, bakhil itu ada, kikir, bakhil itu ada. Bakhil, alim, pintar, mengetahui itu ada gitu ya. Atau apa lagi? Kalau isim fa'il itu katibun, penulis ya. Tapi kalau adilun, pelaku adil, di dalam Al-Quran tidak ada. Kalau di hadis-hadis mungkin ada, di kitab kuning banyak. Tapi kalau Allah sendiri di ayatnya nggak nyebut. Nah, ini oleh ahli tafsir dikatakan bahwa adil itu begitu sulit. Hampir tidak ada pelakunya. Nah, yang di manusia gitu ya. Nah, jadi isim fa'ilnya itu nggak ada di ayat Al-Quran. Begitu juga isim sifatnya tidak ditemukan. Tapi kalau al-qistu, nah ditemukan, ya. Jadi adil dalam yang konkret, adil dalam hal yang nyata gitu ya, prosedural yang nyata gitu. Itu ditemukan ada 5 kali untuk isim fa'il, dan isim sifatnya ada 2 kali. Nah, isim fa'il itu muqsitun gitu ya, orang yang adil. Nah, itu orang yang adil dalam yang tampak, yang bukan yang abstrak. Nah, jadi begitu ya, kaya sekali bahasa Al-Quran itu. Nah, sampai-sampai bahasa Indonesianya nggak bisa bedain, gitu ya. Kalau terjemahan terjemahan Al-Quran, terjemahan Kementerian Agama dan lain-lain ya, baik al-adlu maupun al-qistu ya sama artinya adil. Nah, tidak dibedakan. Nah, ini contoh ayat ya. Misalnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Nah, ini kita lihat yang saya kasih warna kuning ya. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia baik tuqsitu maupun ta'dilu diartikan sama-sama adil, padahal beda gitu ya. Dan buat apa juga Allah bedain katanya kalau artinya sama ya? Pasti ada maksudnya. Kenapa yang pertama itu Allah pakai tuqsitu, yang kedua ta'dilu? Pasti ada maksudnya. Nah, wa in khiftum alla tuqsitu, dan jika kamu khawatir atau takut akan tidak mampu berlaku adil, berlaku tuqsitu fil yatama, terhadap anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nah, jadi ini ceritanya menurut ahli tafsir itu ceritanya, misalnya kita punya anak yatim nih, memelihara atau dititipi anak yatim, memelihara anak yatim. Nah, di asbabun nuzulnya itu orang itu juga sudah punya istri gitu ya, lalu memelihara anak yatim. Lalu dia itu ingin menikahi anak yatim. Nah,
ingin menikahi anak yatim itu disuruh adil. Kan harus adil ya. Adil dalam menikah itu apa? Diberi mahar yang pantas gitu ya. Nah, jadi kan mahar itu kan jelas ukurannya ya. Tok situ adil di situ tuh. Jangan mentang-mentang dia anak yatim dikasih mahar yang nggak pantas. Orang ini di dalam inian saya gitu ya. Atau anak yatim dari mana dikumpulin di yayasan anak yatim itu dinikahi nggak dikasih mahar apa adanya gitu ya. Nah, itu tidak adil gitu ya. Atau memberikan hak-haknya ya. Haknya yang dalam arti fisik gitu ya, nafkahnya dan tidak adil. Nah, maka kalau kamu takut seperti itu, khawatir seperti itu, lebih baik menikahi wanita yang bukan anak yatim. Jadi nikahilah wanita baik-baik minan nisa, wanita-wanita yang bukan anak yatim. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. 2, 3, 4. Nah, dahulu orang itu istrinya banyak. Nah, istrinya itu banyak, kebudayaan orang dulu itu istrinya banyak. Kadang dinafkahi, kadang tidak gitu ya. Nah, ayat ini membatasi. Boleh 2, boleh 3, boleh maksimal 4. Nah, dulu orang tidak terbatas punya istri itu. Bisa 10, 15 ya. Suka belum lagi budak-budaknya. Nah, oleh Al-Qur'an dibatasi. Tapi orang sekarang menjadikan ayat ini bukan membatasi, memperbanyak, memaksimalkan. Nah, itu kalau lihat asbabun nuzulnya kan Ustadz Abu Somad tuh sering mengupas itu. Ayat itu tuh sebenarnya membatasi gitu ya. Bukan memperbanyak istri. Nah, taruhlah kita punya istri 2, 3, 4. Secara toksitu kita mampu, nafkah lahirnya kita mampu, membiayainya mampu, tapi diingatin Allah lagi. Fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, kalau kamu tidak bisa adil secara yang abstrak, hati ya. Secara hati tidak bisa adil. Fawahidah, lebih baik 1. Nah, jadi ta'dilu di sini lebih bukan adil harta ya, atau pembagian rumah, pakaian, kendaraan ya, lebih yang sifatnya yang di dalam. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, lebih baik menikah 1 istri saja atau menikahi budaknya kamu, au ma malakat aimanukum. Zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak zolim. Jadi lawan adil itu memang zolim. Lawan yang adil itu zolim. Nah, az-zulmu ya. Nah, paling takut kita kalau jadi zolim. Zolim itu merugikan orang lain, menganiaya orang lain, menyakiti orang lain. Intinya kalau kita tidak adil, yaitu zolim. Ya. Nah, kalau kita tidak adil itu zolim. Lawannya zolim. Nah, ada contoh lagi. Nah, jadi dalam satu ayat dipakai 2
dua terminologi ini. Misalnya surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi, syuhada. Menjadi saksi bil qisti dengan adil. Nah, ikuti prosedurnya ya, secara prosedural juga adil, secara faktual prosedural yang tampak juga adil. Nah, lalu ditegaskan di sini. Janganlah wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Nah, enggak boleh kita. Nah, ini ditekankan oleh Allah. Yajrimanna itu penekanan ya. Ditekankan banget. Jadi kalau kita tidak suka seseorang, kita harus tetap adil. Enggak boleh tidak adil. Nah, jadi janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, ditegaskan lagi, dilu berlaku adillah. Kenapa? Huwa aqrabu littaqwa. Karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha teliti. Kenapa Allah pakai khabirun, maha teliti? Ini saya kasih kuning. Karena tadi adil itu abstrak. Tapi jangan dikira karena abstrak itu, karena hanya kita yang tahu, kita jadi saksi nih. Mentang-mentang hanya kita yang tahu, misalnya kita tidak adil. Itu diancam oleh Allah. Kata Allah, aku maha teliti. Aku maha teliti. Innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi tidak hanya Allah itu tahu, alim, tapi juga khabir. Maha teliti bima ta'malun, apa yang kamu lakukan ketika jadi saksi. Nah itu. Jadi dipakai dua istilah, adil secara prosedural, persyaratan dan lain-lain. Misalnya kamu ada di situ, ya. Benar kamu ada di situ, kamu lihat, ya. Itu kan fisiknya ya. Misalnya begitu. Nah, tetapi tidak hanya itu yang Allah minta, kesaksianmu itu, kamu hadir di situ tuh yang kamu ucapkan itu, yang hanya kamu yang tahu itu, benar atau tidak gitu ya, adil atau tidak. Nah, maka diingatkan oleh Allah, dilu dua kali nih. Allah ta'dilu dilu gitu ya. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Berarti kebalikannya apa? Kalau tidak adil, jauh dari takwa. Nah, kalau tidak adil, jauh dari takwa. Nah, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi ini contoh-contoh penggunaan luar biasa ya.
Nah, kita dapat ilmunya dari para mufassir, para ahli tafsir, dikaji dari segi bahasa, kemudian dari segi konteksnya. Nah, kemudian kita pun bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, kita pun perlu adil terhadap diri sendiri. Jadi ketika membahas adil itu ternyata babnya panjang. Di kitab-kitab itu babnya panjang. Itu ada bab tentang keadilan Allah gitu ya. Bidang-bidang yang dibahas dalam Al-Quran tentang keadilan itu banyak. Keadilan di bidang pengadilan, dalam berdagang tadi, menakar, menimbang, keadilan terhadap kehidupan sosial, ya, kehidupan sosial, keluarga gitu ya, adil dengan keluarga, istri, anak. Nah, kemudian dalam bisnis, perjanjian, utang piutang tuh ayat 282 ya, ayat paling panjang dalam Al-Baqarah. Nah, itu isinya tentang penekanan tentang adil juga ya. Ketika wa idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, lalu tulislah dengan adil gitu ya. Nah, di situ ada kata al-qistu, ada kata al-adlu juga di situ. Nah, oleh karena itu nggak mungkin dibahas semuanya. Nah, ini adil terhadap diri sendiri. Kata para ahli gitu ya, di dalam diri kita itu ada 3 potensi. Yang pertama disebut dengan syahwah, asyahwah, syahwat. Nah, kalau bahasa kita naluri biologis. Nah, dalam diri kita itu ada keinginan buat makan, seksual, itu natural ya, alami. Suka dengan benda, pingin beli ini, pingin punya rumah, pingin punya mobil, itu natural, biologis, syahwat, ya, pengen macam-macam. Nah, itu satu potensi, itu ada dalam diri kita. Ya. Ada nggak orang yang nggak mau nikah sebenarnya? Nggak ada kan? Pasti ada ya. Nah, tergantung nikahnya sama siapa, tapi pengennya kan pasti ada ya. Syahwatnya ada pasti. Nah, makan juga gitu pasti. Yang kedua, dalam diri kita itu ada potensi ghadab. Ghadab itu naluri agresif ya, agresi gitu ya. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ini salah lagi nih. Ghadab itu diartikan marah, padahal belum tentu. Nah, kalau marah itu kan konotasinya jelek ya. Tapi kalau istri kita diganggu orang, kita ghadab. Ghadabnya itu marah jelek apa marah bagus? Bagus lah. Masa istri diganggu orang diem? Nah, nalurinya nggak normal tuh. Nah, ya itu katanya, ya. Atau harta kita diambil orang, mobil kita diambil orang, tuh kita diem gitu, nggak godap. Hak kita diambil orang. Nah, itu pertahanan diri ya, menolak bahaya. Itu ada di dalam diri kita tuh. Nah, ada dalam diri kita, godap. Nah, kemudian yang ketiga akal, al-aqlu. Nah, al-aqlu itu naluri berpikir dan merasa. Jadi katanya perbedaan antara tafakkur dengan al-qalbu, dengan hati itu di fungsinya aja katanya. Kalau bendanya itu akal, yang Allah berikan kepada kita itu akal.
Ketika akal itu berfungsi untuk berpikir, menalar, nah, itu namanya at-tafakkur, at-tafkir ya, atau al-fikru. Tapi ketika dia fungsinya merasa, nah itu namanya al-qalbu, gitu ya. Nah, jadi ada potensi kita itu untuk berpikir, menalar, ada potensi kita itu merasa. Nah, oleh Imam Al-Ghazali ditambahkan lagi satu, al-adilah, cenderung kepada yang adil, hati nurani mungkin ya, adil. Nah, jadi ini adil ini kedudukannya penting banget dalam kita menata diri. Nah, ini dikatakan jika kita adil dia tadi apa? Lurus gitu ya, benar. Sesuai tempatnya. Wad'u syai'i fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, proporsional ya. Nah, tapi benar, proporsionalnya benar, ya. Nah, kalau kita bisa adil mengendalikan syahwat kita, maka kita akan mencapai iffah. Iffah itu kesucian diri. Nah, jadi nafsu kita kendalikan. Jangan makan yang haram. Kalau perlu makan yang tidak hanya halal, tapi makan yang thayyib juga. Halalan thayyiban. Jadi syahwat makannya kita kendalikan supaya yang kita makan itu yang halal thayyib saja. Nah, kemudian misalnya harta, keinginan pada benda itu juga kita kendalikan, ya, supaya itu juga halal cara mendapatkannya, gitu ya. Nah, kemudian sumbernya juga halal, gitu ya. Nah, yang seksualitas yang menikah, gitu ya, yang benar. Jadi kemudian macam-macam syahwat itu kita atur, kita kendalikan secara adil, maka kita akan iffah. Nah, maka kita akan iffah. Iffah itu kesucian diri. Wara itu tidak rakus, ya. Tidak rakus kepada hal yang bersifat biologis. Nah, kemudian yang kedua, jika kita adil, bisa menempatkan secara adil, mengendalikan marah kita, godab, bukan marah ya, godab, potensi naluri agresif kita, gitu ya. Nah, kita akan menjadi syaja'ah. Syaja'ah itu berani, gitu ya. Berani mengatakan agresivitas kita itu, kalau ada yang salah kita berani mengatakan yang salah. Kalau itu tidak benar kita berani mengatakan tidak benar. Kalau itu kita perlu actionnya kita action, gitu ya. Perlu maju ya maju, gitu ya. Nah, syaja'ah itu syaja'ah, berani. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita adil mengelola akal, memaksimalkan akal, nah, maka kita akan mencapai hikmah. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi kendalinya itu di al-adalah. Nah, al-adalah ya, keadilan atau al-adilah. Keadilan. Nah, jadi adil terhadap diri sendiri itu tuh begitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngelola syahwat, kita akan menzolimi diri sendiri. Kita nggak bisa ngelola godab, kita akan menzolimi diri sendiri. Kalau kita nggak bisa mengelola akal kita, nah, dengan benar ya, dengan adil, kita tidak akan mencapai hikmah.
Nah, jadi itu Bapak-bapak sekalian, al-adlu itu diperintahkan Allah diterapkan kepada semua, baik yang kita suka maupun kita tidak suka. Nah, gitu ya. Karena adil itu menempatkan tadi sesuatu pada tempatnya. Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menakar, kalau kita dagang, takarannya diakali misalnya, atau timbangannya diakali, nah itu tidak adil, tidak adil. Kalau tidak adil berarti apa? Merugikan orang lain, ya. Curang itu merugikan orang lain. Orang mestinya dapat haknya 1 kilo, karena timbangannya diakali, dapatnya kurang dari 1 kilo. Kalau takaran orang mestinya dapat 1 liter, karena literannya diakali, gitu ya. Hanya orang nggak dapat 1 liter. Nah itu zalim, tidak adil, merugikan orang lain. Di dalam sejarah itu umat Nabi Syuaib ya, yaitu kaum Madian. Kaum Madian itu diazab oleh Allah karena masyarakatnya berdagang tidak jujur, mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Kalau di zaman Rasulullah itu pedagang-pedagang di Madinah, itu sering mengurangi takaran dan timbangan. Maka turun surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi timbangan. Alladzina izaktalu 'alan nas. Ini karakter manusia nih, ya. Karakter orang curang yang tidak adil ya. Jadi karakter orang curang, orang tidak adil dalam surah Al-Mutaffifin itu, wa izaktalu 'alan nas, kalau dia dalam posisi membeli, dia meminta orang pedagangnya itu supaya melebihi timbangannya. Yastaufun. Wa izaktalu 'alan nasi yastaufun. Jadi kalau dia yang beli, dia ngomong tuh, cerewet orangnya, lebihin dong. Ada nggak gitu ya? Tambahin dong. Ada nggak gitu? Di tukang sayur. Itu banyak nggak boleh itu. Tapi kebalikannya nih, wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang menakar, dia yang menimbang, yukhsirun, dikurangi. Itu karakternya. Kalau dia yang jualan, dia ngurangin. Jadi kalau yang mungkin dia beli ke agen ya, beli kemana, dia minta dilebihin. Tapi kalau dia jualan, dikurangin. Nah, orang rugi, dia nggak mau rugi, dia di sana untung, sini untung. Nah, tapi ada orang dirugikan. Nah itu wailul lil mutaffifin, dia baca surah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah ini saya tunggu. Lama enggak bunyi-bunyi. Biar adil ya. Nah, iya. Nambahin. Jadi memang kita kendalikan tuh. Ada potensi kayak gitu, karakter kayak gitu ya kita. Maaf ya, ini takaran timbangan itu kan hanya apa ya namanya? Satu hal yang disebutkan oleh Allah. Kalau dianalogikan di kantor, itu bisa Bapak Ibu. Misalnya takaran timbangan itu kita ganti dengan indikator.
indikator kinerja misalnya. Nah, kalau si A karena kita nggak suka, kasih yang berat-berat. Nah, si B kita suka, kasih yang ringan-ringan, enteng-enteng. Si A karena kita suka, kasih honornya banyakan. Si B padahal kerjanya sudah capek macam-macam, dikasih honornya dikurangi sedikit. Itu sama, Pak. Sama yang wailul lil mutaffifin ini. Enggak boleh itu, enggak adil. Zolim. Nah, jadi kalau bisa bikin takarannya yang benar, indikatornya yang benar. Ya. Kan ada tuh di kantor gitu ya. Ada orang yang duduk-duduk aja atau nggak jelas itu ya, karena dekat, dapatnya banyak gitu ya, sering kasih tugas keluar. Yang ini nggak suka atau dendam apa ya nggak tahu, dikucilkan gitu ya. Nah itu tidak merugikan, zolim. Allah udah ingatkan, nggak boleh ukurannya suka nggak suka, ya harus adil. Wala yajrimanna syana'anu qaumin, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum atau kepada seseorang kamu berlaku tidak adil. Enggak boleh. Tetap haknya dipenuhi sesuai takarannya, ukurannya. Nah, hati-hati itu. Ya. Nah, ngeri. Nah, itu ya. Nah, ini slide terakhir. Udah bunyi. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali bidang kehidupan yang disebutkan agar kita berbuat adil. Dalam kehidupan sosial politik, seperti pada saat ini, kita lagi musim kampanye ya, pilpres gitu ya, pemilihan legislatif. Nah, kita posting macam-macam juga, walaupun kita nggak suka. Tapi jangan ngada-ngada juga itu. Berlakulah adil, ya. Walaupun kepada orang yang kita tidak suka. Nah, jangan bikin hoax, fitnah, gitu ya. Walaupun pada orang yang tidak kita suka. Harus itu karena tidak adil. Jadi harus adil. Kita harus adil kepada siapapun. Yang benar katakan benar, yang hoax katakan hoax. Gitu ya, supaya kita tidak berdosa gitu ya. Jadi adil. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Hasan, monggo.